Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gotta find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Happy Christmas untuk teman ngopi yang merayakan. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas 2023. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati, Bre. Amin. You guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Kopi apa itu yang Anda minum? Aqua. Wah, Air kencing kuda. Enggak bercanda. Ntar gak bisa masuk lagi dia ya kan. Anda kena polisi skena. Apa tuh? Nih, jadi lo ketika lo tidak bener-bener minum kopi, gue akan komplain ke lo, Bre. Waduh, sastra silalahi nih. Sastra silalahi. Wah, itu kayaknya seru ya Bre kalau misalnya kita ngobrol sama dia ya. Kayaknya ngomongin tentang skena gitu. Seru kali ya. Seru. Soalnya dia anak skena banget, men. Iya, Anak anak skena, skena. anak senja gitu kan. Ya mirip-mirip 11-12 kayak kita lah. Ya, kalau kalian teman-teman pengen kita ngobrol bareng sama si Sastra Silalahi, komen lah di bawah ya. Komen. Komen gitu. Karena satu circle juga Bang Oza tuh. Iya, gampang kayaknya. Kali aja bisa dikenalin ya kan. Iya, benar. Ciciu. Nah, buat teman ngopi nih yang mau beliin kita kopi bisa banget, Bre. Yoi. Langsung ke Saweria. Atau mungkin DM kita boleh, Bang, gue mau ngirimin kopi nih. Ya udah ntar gue langsung kirimin nomor rekening langsung. serius loh. Serius? Kalau mereka mau kirimin kopi sianida, Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Gue terima dong. Apapun pemberiannya akan gue terima, Cok, gitu. Ini dia. Siani kan gak usah diminum kan? Iya. Kan? Omongan lo manis banget, Bre. Udah kayak capres Los Santos. Siapa tuh? Yang terlalu retorikal ya Bre ya. Iya. Yang dimana kita nggak bisa mewujudkan itu dan selalu angan-angan ya. Coba dong, gue pengen denger pendapat lo deh. Apa tuh? Dari 3 capres Los Santos ya. Ya. Ini kan Los Santos juga mau ada pemilihan umum nih. Benar. Bukan cuma Indonesia, Oh. Los Santos pun juga. Kita lagi ngomongin Indonesia ya. Iya. Kita lagi ngomongin Los Santos Benar. ya. Mm-mm. Dari ketiga capres ini lu bisa deskripsiin gak kriterianya itu seperti apa? Kalau menurut lo pribadi aja. Yang pertama ya untuk Los Santos itu kalau nggak salah tuh kan nomor satunya CJ kan kalau nggak salah kan. Iya, CJ. Iya kalau yang gue lihat sih Bre ya dari capres nomor 1 yang dari Los Santos itu kan kalau nggak salah namanya Carl Johnson kan CJ kan. Kalau nggak salah dia tuh memang tinggalnya tuh di daerah Los Santos yang kumuh memang gitu Bre. Dan memang dia tadinya gubernur kan, gubernur dari salah satu distrik yang ada di Los Santos memang tadinya. I see. Iya, yang gue lihat sih memang apa yang sudah disampaikan sama dia sih cukup retorikal ya Bre. Yang dimana sebenarnya kita nggak tahu apakah benar-benar itu bisa diwujudkan atau tidak gitu. Oke. Kayak gitu, kayak seolah-olah tuh kayak dia jual mimpi nggak sih? Jual mimpi. Angan-angan. Anjing. Angan-angan belaka gitu loh ya kan. Pujangga, penyair. Shit. Cuman bisa nulis lirik Itu gitu kalau loh. di Indonesia Vicky Prasetyo. Nah, Kalau iya di Indonesia benar. Kalau tuh. di Indonesia ya Vicky Prasetyo benar.
Yang nomor 1 gue bisa lihat dari itu. Yang sebenarnya kalau mau ngelihat kerja nyatanya juga di Los Santos ya belum tentu juga kan. Maksud gue ya banyak yang bilang toleransi lumayan diangkat ketika di zamannya gitu. Tapi maksud gue untuk kerja nyatanya ya belum bisa kelihatan. Atau memang guanya yang terlalu apatis mungkin ya di Los Santos gitu. Jadi gue nggak bisa ngomong terlalu banyak lah untuk itu. Tapi intinya retorikalnya cukup bagus. Cukup Bagus kayak gitu. Yang nomor 2 cukup tua. Sudah tua. Jadi yang highlight itu umur Umur dong, Oh, Bre. iya. Gimana ya, Bre? Sudah bukan usia produktif lah. Iya. Like 70 ya kan, kalau nggak salah kan. Iya, Itu 70-an dia kan kayaknya. temennya CJ tuh yang gendut itu. Temannya CJ ya? Temennya CJ, Big Smoke namanya. Big Smoke. Iya. Berarti tadinya temenan, Iya. sekarang bersaing untuk memperebutkan suatu kursi. Iya, tadinya kan CJ bilang gini kan sama Big Smoke, saya tidak akan mengkhianati Anda gitu. Wow. Terus tiba-tiba saling menyalonkan, jadi bersaing gitu kan. Iya. Tapi sih sebenarnya Big Smoke-nya, gue nggak tahu, gue mungkin kalau yang gue lihat tuh agak sedikit baper ya, at the end gitu. Iya. Itu kayak ada makhluk anta berantah itu. Oke, lanjut yang ketiga, Bre. Iya. Gue lanjutin yang nomor 2 dulu, baper dan jadi rada sedikit emosional ya. Mungkin karena memang intensinya itu mungkin bisa dibilang tulus kali ya. Jadi entah gimana tuh dia jadi terbawa emosi. Ya. Karena memang tulus gitu loh. Cuman tidak punya kemampuan retorikal yang seperti yang si CJ nomor 1 ini gitu loh. Get it. Paham ya? Paham. Gitu. Nah, kalau yang nomor 3 kebanyakan senggol sana sini, Cok. Iya. Kebanyakan senggol sana sini yang dimana sebenarnya masyarakat Los Santos tuh saat ini tuh udah tahu, maksudnya cara berpolitik tuh bukan lagi senggol kanan kiri, colek sana sini gitu loh, tapi gagasan, ide. perang gagasan gitu loh, bukan lagi tentang pencitraan kayak gitu loh, atau soal bagaimana caranya lu menjatuhkan lawan. Itu kan kesannya kayak satu jadi kayak childish nggak sih? Iya. Gitu loh. Iya sih. Ya ada pepatah mengatakan lah, orang kecil itu akan selalu ngomongin orang. Tapi kalau orang besar itu dia akan ngomongin ide dan gagasan. Gitu. Jadi tukaran ide. Iya. Bertukar ide dan akan selalu objektif, bukan subjeknya yang dilihat gitu. Tapi ini entah gimana gitu, jadi subjeknya terus yang diserang gitu loh, kepada lawan politik yang lain gitu. Iya. Nah itu kan kesannya kayak anjir lu kosong banget sih. Sekosong itukah sampai harus lu, kalau dalam dunia stand up comedy tuh ada yang namanya roasting gitu. Iya. Yang di roasting itu kalau cuman sekedar fisiknya, anjing lu komedi lu rendahan banget. Tapi yang lu roasting tuh misalnya dari sudut lain, misalnya kayak gagasan dia, sudut pandang dia, cara dia berpikir, itu yang lu roasting, itu elegan. Iya. Bener gak? Bener. Kayak gitu. Jadi bukan fisiknya. Lah kalau fisik mah anjing, maksud gue bocah SMP gak bisa, Bre. Bener gak? Bener. Bocah SMP anjing. Ya itu mah tongkrongan kita SMP ya kan. Itu dari pengalaman lo ya. Iya dong, bener kan? Itu kan ya kita kan terjadi lah di SMP kita kan, kita pasti punya dong yang namanya teman-teman namanya jangkung. Ya, bener gak? Ya kan? Pengor lah, apa ya kan? Fisik. Enggak intelektual gitu loh maksud gua. Paham. Jadi ya yang gue lihat sih dari yang nomor 3 sih kayak gitu. Itu sih dari sudut pandang gue tentang Los Santos ya, Bre. Gitu. Gue sepakat lagi dengan sudut pandang lo ya. Kalau dari sudut pandang gue sendiri, yang nomor 1 ini si CJ itu, wah gila. CJ ya. Manis banget. Manis ya. Ibaratnya kalau dia sebagai anak SMP SMA ya, ceweknya pasti banyak tuh. Iya. Don Juan. Anjing. Iya gak sih? Ngeri-ngeri. Don Juan ya. Iya. Don Juan ya. Banyak retorika. Banyak retorika. Iya. Masalah nanti itu terjadi mentar dulu deh. Ntar dulu deh. Yang penting ini dulu. Iya. Sebenarnya kalau dalam dunia kerja tuh sales banget sih. Sales banget. Dan bagus. Optimis. Gitu. Sering bluffing. Bagus. Itu positif. Yang dimana sebenarnya kan untuk realisasi itu akan mengikuti dengan sendirinya, betul memang gitu. Cuman maksudnya kalau untuk akan jadi bumerang juga pada akhirnya ketika lu menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu at the end tidak bisa direalisasikan. Iya. Jadi nantinya akan jadi bullshit doang, janji kosong gitu. Yes. Dan untuk yang nomor 2, itu kalau dalam dunia kerja seperti divisi operation lagi. Iya, khususnya di dunia logistik ya. Operation itu selalu merasa yang paling tersakiti dan selalu marah-marah. Oh gitu. Yang gue lihat.
Karena dia paling banyak kerja gitu gak sih? Iya, benar. Karena dia Oh. paling banyak kerja, dia disuruh-suruh mulu sama sales kan, lu gini dong gitu loh. Jadi yang gue lihat seperti itu ya. Mengeluh gitu jadinya mengeluh ya. Jadi Anjing lu cuma bisa ngomong. Iya, lu cuma bisa ngomong kan yang ngejalanin sistem gua Bener. gitu. Oh, iya sih. Nah, iya. yang Bener nomor juga ya. yang nomor 3 ini, gue nggak tahu ya, gue bisa sebut komedian kali ya. Komedian ya. Komedian yang nggak lucu. Komedian yang garing. Nyeleneh ya. Iya. Oh, iya bener juga sih. Itu sih yang gue lihat Iya, ya. Ya siapapun yang nanti akan jadi pemimpin Los Santos, kita bener, doakan bener. semoga amanah. Amanah, bener. Dan kita juga sebagai warga Los Santos, Bre. Iya. Kita harus dukung, Bre, kalau siapapun yang menang ya. Oh iya long, jelas. Intinya jangan golput lah Los Iya, Santos iya. gitu ya. Supaya Los Santos ini bakal menjadi negara yang lebih baik lagi lah intinya. Yes, doa saya semoga bukan Minotaur yang menang. Semoga bukan Minotaur. Minotaur ya. Aduh iya, karena rezim di neraka tuh udah terlalu panjang gitu. panjang, Iya ya. kan? Capek gak sih? Iya. Capek, apa-apa dinaikin gitu kan. Naik terus. Darah tinggi lama-lama. Darah tinggi. Aduh, gitu loh. Yang ada sengsara rakyat, Cok. Rakyat Los Santos Iya, gitu iya. kan. Jadi jangan deh gitu. Nah, buat rakyat ngopi, Bre. Iya. Sekali lagi kita tidak henti-hentinya mengingatkan ya. Yes. Follow Instagram kita. Follow karena follow itu selain menambah pahala Ya. dan gratis, Bre. Gratis, gitu. men. Kita doain masuk surga. Kita doakan masuk surga. Iya, yang follow kita ya. Follow @konspirasi ngopi di Instagram, di TikTok sama, di YouTube sama. Benar. Di Spotify juga sama, di Ya, Noise betul. juga sama. Betul, semua Follow sama. @konspirasi ngopi. Setuju. Seruput dulu kopinya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam tema mungkin ya Bre, kan kalian juga udah baca judulnya dong, jadi udah tahu temanya kan kayak gitu. Ya. Nah, sebelum itu mungkin kita mau ngebacain dikit nih komentar-komentar dari teman-teman ngopi nih Bre, yang kita pilih sendiri Bre. Yes, benar. Monggo silakan. Dari siapa dulu nih? Lu dulu aja. Dari gua. Oke. Gua buka Noise dulu ya. Oke. Dari gua mau komen di episode terbaru kita lah. Ya. Di sini ada di podcast low budget. Wih, podcast low budget dengerin kita juga nih. Ini podcast Bre. Podcast. Oh, itu podcast. Podcast. Oke. Meskipun tidak laku. Bukan tidak laku, belum laku. Hey, ini teman gua nih soalnya yang dengerin nih. Oh ini temen lu. gua. Oh ini temen lu ngetek Iya, podcast. ngetek podcast. Nggak apa-apa roasting aja Bre. Doni. supaya industri podcast tidak ada lagi yang Iya. menguasai Bre. Ya buat teman ngopi, jangan dengerin dia lah. Iya. Karena kan kita ini menjalankan apa yang dijalankan oleh Capres Los Santos nomor 3 Bre. Udah. Menjatuhkan lawan dong gitu. Enggak. Tapi buat teman ngopi yang memang lagi gabut, dengerin dia aja. Harus. Makin gabut. Parah. Randy ini. parah emang teman yang tidak baik Randy ini. Ini dari teman gua Erdonski low budget, dia bilang di podcast Baskara, Bre. Sudah LGBT, satanis juga. Kalau dosa jangan diterabas semua dong. Tapi emang harus diulik sisi Hindia. Kenapa pas konser kemarin pakai konsep kayak gitu ya? Padahal bisa pakai konsep Rohingya atau Pilpres 2024. Waduh, agak dark ya, Emang agak nih dark ya. si Donski gue tau banget. Makanya perlu di roasting. Perlu di roasting Karena ya. dia sendiri Iya, komennya, iya. hei konsep Rohingya itu seperti apa? Apakah konsep minta-minta? Iya. Kurang Kurang gitu gitu kan. kan. Kayaknya seru nih ngomong bareng sama dia kayaknya ya. Seru. Iya, kasih. Iya. Biar ini aja Bre, biar bagi-bagi rezeki juga Bre. Bagi-bagi rezeki. Iya, maksudnya supaya kita kasih panggung juga lah Bre. Kayak Donski gitu. kalau mau Suatu saat podcast bareng sama nanti kita ya kan. Iya. Boleh traktir kita kopi lah. Iya. Enggak, gue bercanda tadi bro. Jangan baper lo. Oke, itu dari gue sih bre. Itu thanks banget sih, komennya masuk banget sih. Benar. Gue lanjutin ya. Nih gue cari dulu. Mungkin gue bacain cepet aja kali ya. Ada salah satu nih dari di komentar yang di episode yang terbaru juga. Nama akunnya Darksido. Dia bilang, coba dengerin Matahari Tenggelam. Bener aja, suara berlindung di instrumen. Yang paling creepy tuh pas kudoakan, lah ada suara ketawa. Tai katanya. Nah itu ada ketawa katanya. Waduh. Tai banget katanya, kata Siapa dia. itu? Jadi iya yang pas bagian itu loh Bre, yang pas bagian kudoakan kalian masuk nana. Nah itu kan di bagian belakang kalau lu dengerin di backgroundnya tuh ada suara orang ketawa gitu-gitu kan. Itu ketawanya tuh kayak ketawa Coki. Serem Cok. Ketawa lebih suara serem. serem. Ketawa suara serem gimana sih yang suara cewek ketawa tapi ada echonya. Oh nada tinggi berarti ya. Nada tinggi, ada
gitu. Kayak gitu. Ada gitunya. Kalau lu mau perhatiin, ada gitu. Dan itu agak creepy sih. Terus gue komentar di situ, iya emang sebenarnya itu bagian yang bagian awal intro sampai yang di pertengahan tuh rada calmy gitu. Kita agak terlena gitu sama permainan melodi gitarnya gitu. Tapi ketika udah sampai di situ, beda sendiri suasananya. Seolah-olah itu adalah ujung tombak dari lagu itu. Gitu loh. Klimaksnya Klimaksnya gue kasih lo kata kuntilanak nih. Kayak gitu. Gitu kan. Kayak gitu. Ya benar. Oke. Ada dari Tuman, ini dia komentar di episode Hindia, sama seperti di episode lo yang Things Theory. Dia mention nama gua di Noise. Oh, ini pendengar Things Theory juga nih ya? Iya, intinya musisinya Nora, yang nonton juga Nora katanya. Setuju gak lo? Setuju lagi. Iya gak sih? Setuju sih gua. Yang musisinya Nora, yang nonton juga Nora, bener juga ya. Yang nonton mungkin sebagian lah, karena kan ada juga pasti yang kayak loh kok kayak gini gitu kan. Iya, jadi Nora aja gitu, kayak nggak. Karena memang sebenarnya kalau mau dibilang bagaimana nggak Nora ya, maksudnya hal yang baru nggak sih di Indonesia? Maksud gue yang benar-benar frontal nunjukin ritual ya, ritual kayak bukan gitu ya. ritual, simbolisme dalam satanik itu sendiri. Ya walaupun sebenarnya banyak band-band death metal atau dark metal yang black metal yang ada di Indonesia juga udah melakukan itu, tapi kan ranahnya underground, bre. Gue kalau disebut sebagai simbol doang, menurut gue kurang sih. Maksud gue lebih ke arah semacam kayak ritual sih. Lu malah kan ritual lu ya? sampai tutup mata. Sampai si Baskaranya juga seperti itu ya. Seperti itu melakukan gestur seperti itu gestur kan. Baphomet. Iya sih. Cuman gua enggak mau nge-labelin itu sebagai ritual aja karena kan gue juga belum tentu tahu si Hindianya bener-bener ngelakuin itu intensial kah atau enggak kan gitu. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi Bro Aiman nih, dia juga komentar di episode kita yang Hindia, bilang Rohingya itu daerah pesisir selatan Myanmar, bre. Oke, gitu. salah sebut kita ya. Iya, ya namanya orang nggak tahu. Iya. Gimana sih? Aiman ini saudaranya Caimin bukan? Ini yang nanti bakal tag podcast sama kita. Oh, Tokyo Night Story. Makanya gue appreciate banget sih. Gue appreciate banget udah mau mampir dan komentar sih. Gitu. Itu keren lagi podcast itu. Keren. Podcast Jepang tuh dia kan. Iya, jadi tungguin aja teman-teman, kita bakal podcast bareng. Kalau jadi kalau Tuhan menghendaki nantinya ada waktunya dan berjodoh kita. Benar. Semoga kita bisa tag podcast bareng sama Bro Aiman. Gua doain juga buat Bro Aiman, semoga flightnya selamat ya nyampe di sini. Benar. Gitu, dan oleh-olehnya jangan lupa. Oleh-oleh itu yang terpenting, bre. Agak brengsek ya. Kita belum pernah ketemu udah minta oleh-oleh. Emang anjing emang ya. Ya itulah konspirasi ngopi, bre. Iya. Buat yang baper jangan denger. Iya, benar. Oke, kayaknya itu doang sih, bre, dari gua. Soalnya kalau mau dibacain semua kebanyakan lah. Nanti lah di next episode kita bacain lagi lah. Nanti kalau kepanjangan kita diomelin sama produsernya Noise. Iya, sama teman-teman ngopi katanya, wah ntar kelamaan gini-gini. Udahlah langsung aja. Lama nih kalian bridgingnya. Gitu. Suka-suka kita. Iya. Suka-suka kita. Podcast kita. Kecuali kita direkrut eksklusif di Noise ya. Benar. Kita ikuti. Iya, kan ada cuan. Iya, ini kan enggak, Cok, gitu. Terima kasih untuk teman ngopi yang udah dengerin lah. Itu kalau dari gua. Oke, langsung bre. Apa? Kita akan ngebahas terkait Natal. Weh, Merry Christmas dulu buat teman-teman. Buat teman-teman yang rayain ya kan. Hari ulang tahunnya Yesus. Ya. Happy birthday Papi Jesus. Happy birthday ya kan. Ke 2023 ya. Semoga makin banyak yang terselamatkan. Amin ya kan. Kan gak lucu kalau gue bilang semoga panjang umur. Kan living God. Iya. Enggak kan living God. Ya berarti umurnya kan udah panjang banget kan. Iya, berarti sudah sepanjang itu. Ya berarti gak lucu kalau gue bilang panjang umur. Iya benar juga. Kontekstual. Makanya gue bilang makin banyak yang terselamatkan. Amin. Banyak orang yang mengenal. Ya pokoknya happy birthday Papi Jesus lah pokoknya. Ya. The best father in the world lah pokoknya. Nah, buat teman ngopi kali ini kita bukan bahas spesifik Natal ya, tapi lebih ke kenapa sih Natal ini diperingati tanggal 25 Desember. Oh, oke. Karena ternyata bre, ketika kita melakukan riset Bun, ternyata banyak perdebatan juga di dalamnya itu bre. Benar. Bahkan di dalam umat Kristiani itu sendiri gitu kan. Jadi
ada beberapa umat Kristen lah seperti orang Advent itu kan, yang mereka tidak merayakan Natal karena mereka bilang bahwa Yesus itu tidak lahir di tanggal 25. Oke. Gitu. Oh, esensial dari Adventis itu mereka tidak merayakan bukan karena mereka tidak merasa perlu untuk merayakan, tapi karena mereka tidak setuju dengan tanggal 25 tersebut, Bre. Nggak tahu lagi gue salah ngomong. Tapi kayaknya yang gue tarik kesimpulan ya, walaupun gue eksternal, gue nggak tahu gitu. Tapi setidaknya yang gue lihat esensinya bukan itu. Jadi maksudnya perayaan itu sebenarnya yang harus dirayakan adalah kebangkitannya. Kebangkitan Yesus ya. Nah, itu yang kayaknya lebih penting gitu. Iya. Kayak gitu sih. Tapi gue sebagai orang dalam dan luar gitu ya. Menurut gue penting lagi untuk ngerayain ulang tahun Papi. Iya sih. gitu. Ya sebagai seorang anak lah merayakan. Sebagai orang anak yang sayang gitu kan. Iyalah, kita kan sayang sama bapak kita ya. Benar. Jadi ya kita rayain aja. Kita rayain. Ya kenapa enggak kan? Yes, Gitu. apakah saya murtad sebagai orang Advent? Saya tidak tahu. Nah tapi benar banyak perdebatan, Bre. Dan paling tidak ini juga jadi intrik juga di dalam internal kekristenan gitu. Dan banyak yang bilang juga ini adalah sesuatu yang berasal dari paganisme. Yes. Nah, apakah benar gitu kan? Nah, kita korek. Kita korek nih. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocokslogi. Tanggal 25 Desember itu diperingati sebagai hari lahir Yesus Kristus. Yes. Walaupun di Indonesia sebelumnya itu disebut sebagai hari kelahiran Isa Al-Masih. Tapi thanks to Pak Presiden Joko Widodo akhirnya diubah, Bre. Oh, udah dirubah? Sudah dirubah. Itu per kapan sih, Bre? Gua tahun ini. Nggak ngikutin. 2023 ini udah 2023. Ya? Oke. Iya, Yesus jadi Kristus disebut gitu sebagai ya. hari kelahiran Yesus Kristus. Oke. Respect. Respect Pak Jokowi. Respect. Pak Joko Widodo. Ya. Kaisang Gibran tidak respect. Oke, gue lanjut ya. Jadi 25 Desember ini kita sebagai umat Kristiani itu kita beryuforia, Bre. Ibaratnya lu jangan ketawa dulu dong. Hey. Anjing. Randy emang anjing, Randy. Oh iya dong. Mulutnya bangsat. Terkait 25 Desember ini gue respect kepada Pak Jokowi. Iya. Tidak terhadap Kaisang dan Gibran. Aduh, iya. dong. Iya. Tapi gue respect kepada Kaisang dan Gibran sebagai tokoh anak muda. Oke. Memajukan industri kreatif, memajukan industri makan pisang. UMKM. Yoi. Gue respect. Kalau itu Iya, respect. Gue respect. Itu beda dong. Ya. Aduh, Randy. Nah ini Nggak kita tahan sebagai umat Kristen kita euforia, Bro. Euforia. Kita merayakannya dengan sukacita. Iya, benar. Kegembiraan. Iya, sama lah seperti teman-teman kita orang Muslim yang merayakan Lebaran. Lebaran. Gitu kan. Iya, benar. Setuju Nah, gue. tapi pertanyaan paling mendasar, apakah benar tanggal 25 Desember ini adalah hari kelahiran Yesus Kristus? Oke. Tapi maksudnya gue pengen mulai tuh dari sini dulu, Bre. At least paling enggak, ya maksudnya kan pendengar kita kan banyak lah, Bre. Teman-teman ngopi tuh kebanyakan juga ada yang Muslim juga gitu, ada yang Buddha gitu kan. Ya gue respect sih sama pendengar-pendengar teman-teman ngopi gitu. Maksudnya pada akhirnya sebenarnya Indonesia tuh setoleran itu loh sebenarnya. Seindah itu loh, Cok. Seindah gitu, men. Tadi tuh ya, nih mungkin gue cuman cerita doang gitu buat teman-teman juga gitu sama Loren. Tadi tuh gue habis ngeliat reels di IG gitu kan. Itu ada salah satu tokoh yang ngomong, gue nggak tahu, gue nggak kenal sama tokoh ini, ngomong sama Muhammad Al-Katiri sebagai salah satu tokoh yang dipandang lah dari Papua gitu kan, Bre. Nah jadi kalau di Papua itu ada orang lah di Papua, di daerah Papua sana yang entah lembaga atau apa gitu ya, entah yayasan atau apa yang tidak bisa beli Alkitab misalnya gitu, Alkitab fisik ya. Oke. Nggak bisa beli Alkitab. Itu tuh yang dari Jakarta, yang dari mana tuh menggalang dana patungan beliin Alkitab. Wow. Kayak gitu. Dan gila. biasanya nih yang bikin gue merinding ya, Bre. Biasanya tuh yang nitip tuh orang Muslim. Wow, thanks banget sih itu. Wah, gila. setoleransi itu ya. Cok, sebenarnya tuh kalau kita mau melek ya, sebenarnya apa yang kita lihat di media sosial tuh sebenarnya jujur ya, gue bisa katakan rada toksik. Karena yang diangkat tuh yang jeleknya, Bre, gitu loh. Nah, sisi yang positif ini tuh kenapa tidak ditampilkan. Pada dasarnya itu ya paling tidak inilah yang terjadi di Papua ya. Karena yang gue tangkap dari reel itu, terus ada misalnya orang Kristen juga yang beliin Alkitab nih. Mas atau Pak, ini kita sumbangin 70% untuk beli Alkitab, 30%-nya dibeliin Al-Quran ya. Wow. Gila, Cok. Ih, merinding gue loh, Cok. Itu kan keren ya. Iya. Sama itu kan satu lagi keren. ya, maksud gue
gue tuh paling tidak suka dengan politik identitas. Politik identitas. Salah satu capres lah, Anies Baswedan tuh suka diserang bahwa kayak karena Anies Baswedan ini terkesan muslim banget, jadi dia tuh suka diserang bahwa dia tidak toleran. Oke. Faktanya ketika Anies jadi gubernur, Aha. dia yang paling banyak memberikan izin dalam pembukaan Gereja. Wow, respect Pak Anies. Respect Pak Anies. Respect. Pak Anies. Dan itu bukan sekedar jargon atau bukan hanya retorika, bukan headline, Ya. tapi entah kenapa ya gue bisa lihat sendiri lagi. Jadi walaupun memang ada 1, 2, 3 yang mungkin muncul ke permukaan, tapi itu hanya sebagian kecil lah Iya, gitu. iya. Dan itu kayaknya daerah nggak sih kebanyakan? daerah. Kebanyakan daerah kan? Iya. Kayak gitu. Dan kayaknya Jakarta nggak segitunya deh. Wah, makanya gue respect banget sih dengan Pak Anies perihal ini gitu loh. Benar. Nah, terus terkait Natal ini sendiri, Bre. Sebenarnya kan ini sebenarnya basic lah. Ini basic yang kita tahu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lebih ngerti atau apa, silakan komentar aja, tambahin informasinya di bawah atau tambahin source buat kita juga gitu kan. Paling tidak ini jadi buat pengenalan lah buat teman-teman yang tidak merayakan Natal. Itu bisa mengerti tentang Natal ini sendiri. Natal ini kan sebenarnya hari kelahiran Yesus Kristus. Itu udah umum lah, kita tahu semua gitu kan. Yang dirayakan pada tanggal 25 Desember gitu. Yang dimana sebenarnya seluruh umat Kristiani itu akan merayakan. Bener. Pada akhirnya merayakan kelahiran Sang Juru Selamat ini gitu, hadir di dunia gitu. Itu dengan berbagai macam tradisi yang berasal dari kulturnya masing-masing, Bre. Iya. Gitu. Bahkan pun kalau yang gue tahu pun di China sekalipun itu merayakannya juga dengan tradisi mereka sendiri. Bisa diadopsi untuk jadi merayakan Natal kayak gitu-gitu. Iya. Jadi dan esensi yang ingin disampaikan dari perayaan Natal ini adalah sebenarnya merayakan keselamatan yang hadir di dunia untuk semua orang. Yes. Tanpa mengenal ras, suku, agama apapun itu, intinya ya udah kita merayakan keselamatan aja. Bener. Gitu loh. Ya, karena di Korintus juga di state bahwa Yesus itu datang membawa keselamatan untuk semua orang. Semua orang. Itu yang harus di highlight. Semua orang ya. Tanpa ada disclaimer dan persyaratan tertentu. Iya, jadi untuk orang Kristen gitu ya jangan merasa eksklusif Anda. Betul. Bukan hanya untuk Anda saja, hei orang Kristen ya kan. Tapi untuk semua orang. Jadi jangan merasa Anda spesial. Karena gue lucu juga sih terkait Iya, orang bilang bahwa Yesus tuh datang bawa agama. Enggak. Yesus datang itu bawa kabar keselamatan, bawa kegembiraan, bawa sukacita untuk dunia. Yesus itu datang membawa humanity itu sendiri, Cok. Itu yang gue bisa bilang. Jadi dia gak bawa agama sama sekali. Mana pernah dia statement dia bilang bawa Kristen. Kamu harus Kristen ya untuk ngikutin saya? Enggak ada itu. Dia bawa humanity itu sendiri. Dia bawa pengampunan, dia bawa kasih karunia gitu. Itu yang diajarin sama dia gitu sih. Dan apalagi yang lu tahu soal Natal? Ini terkait statement ini, kalaupun banyak orang Kristen yang serang, kita tidak takut ya. Maksudnya gimana yang tuh? Statement tadi tuh yang bahwa Yesus itu datang membawa keselamatan untuk semua orang. Loh, memang itu tertulis di Alkitab, Cok. Iya kan terkadang ada tuh domba-domba tersesat yang suka menyerang. Ya nggak apa-apa, silakan sok monggo. Serangan minoritas biasa aja berarti. anjing. Bangsat. Iya. Main aman. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira nih, Bre, seandainya nih, kayaknya gue nggak tahu nih soal Natal. Gue pengen tahu dong kalau Natal tuh kenapa sih mereka tuh pakai pohon Natal gitu? Iya, itu ada culture-nya masing-masing lah. Iya. Pohon Natal itu setahu gue dari Jerman ya. Dari Eropa lah ya. Northern Hemisphere. Jadi ya daratan utara lah. Even Santa Claus. Jadi kalau orang tanya Santa Claus apakah ada dalam kekristenan itu sendiri? Tidak ada. Tidak ada Santa Claus itu. Tidak ada. Di dalam literatur tidak ada. Jadi memang sebenarnya itu hanya apa ya? Ya bapak-bapak berjenggot putih. Ya euforia aja lah. Itu ini kan cap orang tua kan dia kan itu. Bangsat cap orang tua. Lo bener kan berjenggot putih kan? Bener tinggal dikasih kupluk merah doang jadi itu Santa Claus. Seperti logo KFC lah ya. Ya bener. Oh itu kan kalau misalnya tanggal Desember kan bulan-bulan Desember langsung dipakai. Langsung pakai topi Natal ya. Iya, Santa Claus ya. Iya brandingnya. Iya. Paling gampang emang sebenarnya ya. Sebenarnya nanti akan kita jelaskan lebih dalam kenapa Santa Claus itu bisa ada
Nah, terus kan biasanya juga ada pohon Natal, ada pohon cemara gitu Bener. kan. Terus juga ada lampu-lampu, pernak-pernik kayak gitu-gitu. Itu lebih kepada tidak esensial, tidak mesti ada gitu di dalam kekristenan itu sendiri. Cuman pada dasarnya intinya kita celebrate aja lah. Bener. Semeriah mungkin, intinya gitu doang. Iya. Bentuk sukacita aja. Ya gitu. sama dong dengan merayakan orang ulang tahun. Apakah ulang tahun itu harus ada kue, Nah, harus ada balon-balon, nah. harus ada perayaan trompet Benar, sebagainya? benar. Tidak. Karena Tapi kan, ya kita iya. menyelenggarakan itu supaya menambah euforianya, lebih meriah. Supaya meriah aja gitu Iya. kan. Kayaknya kan seru kan kalau ada balon-balon kalau ulang tahun gitu Benar, kan. benar. Kayak gitu. Cuman kan maksudnya buat yang nggak tahu tuh kan, jadi kayak wajib gitu loh bre, seolah-olah kayaknya beli pohon Natal tuh wajib ya gitu. Iya. Ada pertanyaan kayak gitu bre. Enggak juga Enggak sebenarnya. juga, enggak juga. Ya kalau kayak kalian gitu. punya uang Mm-mm. dan kalian merasa itu perlu, ya nggak ada masalah juga. Gitu. Karena perut lebih penting benar. dibanding pohon Natal ya kan. Jadi sebenarnya prioritas dulu dong, yang mana dulu dong kayak Yes, gitu. harus Sebenarnya. tahu lah. Harus tahu kayak gitu prioritasnya. takarannya. Nah, jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya gitu kan, dan tadi sempat wondering dengan apa yang udah kita sampaikan tadi soal Hari Raya Natal ini sendiri, itu juga dirayakan di berbagai tradisi dan kultur dengan caranya sendiri yang berbeda-beda gitu. Benar. Kayak tadi salah satunya di Cina sendiri pun mereka juga merayakan, dan ternyata pun ini sebenarnya ada pencampuran kultur gitu dari masing-masing region gitu. Mereka itu mencampurkan ini dengan tradisi yang sudah ada sebelumnya gitu loh. Oke. Jadi memang pada dasarnya paganisme sebelumnya tadinya, Iya. Bre. Nah, ini salah satunya mungkin tradisi itu sendiri ada kabarnya nih, Bre. Jadi yang bilang bahwa Natal itu juga diadopsi sendiri dari tradisi Yule season, yaitu tradisi untuk merayakan hari raya Baal Berith. Baal Berith. Wow. Ingat gak lu Baal Berith? Iya. Itu adalah salah satu demon yang disummon sama Solomon. Atau Nabi Sulaiman ketika Benar. itu. Nah, dia ini dipercayai sama orang-orang Jerman ketika itu merupakan dewa yang banyak disembah oleh banyak bangsa paganisme di Kanaan, Filistin, Roma, dan Mesir kuno gitu. Oke. Iya. Berarti kepercayaan ini udah lama banget juga ya. Sebelum itu bahkan gitu. Iya, Jadi ya saat para Anunnaki turun lah ya. ya kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, dia ini dipercaya sebagai bapa dari Yule season itu sendiri. Nah, Yule atau Yuletide adalah tradisi perayaan musim dingin, festival pertengahan musim dingin orang-orang Jermanik yang melibatkan pesta pengorbanan. Oke. Pengorbanan. Pesta pengorbanan. Sorry, sebentar sebelum lanjut ya. Jul ini saudaranya, siapanya Tuyul dan Bayul ya? Ya mbaknya. Mbaknya. Iya kan Mbak Yul Mbak kan? Yul, oke, Iya oke. betul. Itulah dia. Jadi berarti merayakan Mbak Yul itu. Bayul ya. Selamat gitu. ulang tahun Bayul. Tuyul dan Mbak Yul. Ini mungkin Gen Z udah gak relate ya. Gen Z udah gak relate. Udah gak relate, Iya, Cok, gitu. Nah, gue lupa lagi sampai mana. Yang tadi, jadi ini melibatkan pesta pengorbanan, Bre. Nah, ini nih gue rada bingung. Ini pengorbanan apa nih? Gue bingung nih. Pengorbanan hewan kah? Manusia kah? Atau apa gitu? Nggak tertulis secara jelas juga Iya, gitu. iya. Mungkin teman-teman bisa. Terkait Yule season ini ya. Ini yang tadi tradisi ritual tadi, tradisi pengorbanan tadi, pengorbanan apa nih kan kayak gitu. Nah, yang kemudian diserap dalam perayaan Natal gitu. Oke. Istilah Yule ini pun sampai sekarang pun Bre masih digunakan di negeri-negeri Nordik, di negeri-negeri Skandinavia sana, dan juga negeri-negeri berbahasa Inggris untuk mengacu pada hari Natal. Dan masih dirayakan di tanggal 25 Desember itu Yule season ya. Jadi Yule itu udah jadi bahasa Natal gitu loh. Oh wow. Jadi orang memanggil Natal Happy Yule season kayak gitu. Oh, wow. Kayak oke, gitu. oke. Yang dimana kita bisa mengerti itu tradisi gitu Oke, loh. oke. Yang pada dasarnya intensinya ingin menyampaikan selamat Natal kayak gitu aja gitu loh. Ya, orang-orang pagan Jermanik ini memperingati Yule dari akhir Desember sampai awal Januari tadinya. Oke, sampai dengan tahun baru. Iya, sampai awal Januari gitu. Oke. Bahkan mungkin sampai tanggal 1, 2, 3 Januari gitu. Dari akhir Desember itu sendiri, mungkin dari tanggal 20-an gitu. Sorry, tadi yang masih bilang Natal ini Yule season itu dari daerah mana? Daerah Jermanik, Europe sono. Bahkan orang-orang yang negara-negara yang berbahasa Inggris, which is ya Britania Raya juga termasuk salah satunya kayak gitu. Jadi Oke. bahkan mereka masih nyebut Yule gitu. Oke, Yang dimana itu sebenarnya tradisi gitu. Iya. Kok di Indonesia apa tuh? Apa tuh? Gak ada ya? Natal ya Natal. Iya, karena kita minoritas, jadi kita tidak ada sebutan khusus. Waduh. Minoritas bisa beribadah saja, syukur. Syukur ya kan.
bisa beribadah dengan tenang saja sudah bersyukur. Sudah bersyukur. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah biasa. Jangan Anda minta jantung minoritas. Ya, hati saja sudah cukup Iya, gitu. seperti Rohingya. Iya, setuju. Nah, bahkan pun ini pun sebenarnya banyak bangsa-bangsa paganisme ketika itu yang belum mengenal kekristenan itu sendiri atau Katolik lah ketika itu merayakan hari raya yang periode Desember itu sebagai winter solstice, bre. Sebutannya oke. winter solstice, yaitu festival perayaan titik balik matahari gitu. Nah, ini mungkin gue mau ngebacain ya 4 festival yang dirayakan di berbagai kultur yang ada di seluruh dunia gitu. Yes, go on, bre. Yes. Ini referensinya gue ambil dari time.com ya teman-teman. Yes. Kalian bisa, ntar gue taruh linknya di bawah. Nah, jadi Yule season ini yang tadi diperingati itu juga disebut juga sebagai winter solstice, di mana banyak orang-orang kultur di berbagai region itu juga merayakan winter solstice. Ribuan orang di seluruh dunia akan merayakan titik balik matahari musim dingin, di mana ini adalah hari terpendek dalam setahun di belahan bumi utara, Northern Hemisphere. Oke. Kayak gitu. Dengan ritual berusia berabad-abad seperti berendam di pemandian berisi buah-buahan dan berdandan seperti legenda cerita rakyat Wah, jahat. umurnya tuh berabad-abad sudah. Berabad-abad sudah. Tradisi ini. Iya, yang menghukum anak-anak nakal saat Natal. Oh, ini Santa Claus tuh dari sini, Bre. Ini asal mulai Santa Asal Claus mulanya ya. Santa Claus. Si bapak tua berjenggot. Iya, kan kalau anak-anak nakal nggak dapat hadiah Nggak tuh dapat katanya. hadiah. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Terus ntar ada yang bilang ntar ada sinterpit tuh. Anjing sinterkit. Dimasukin karung, ada Ada kayak ya? gitu, ada. Itu tradisi sebenarnya, bukan doktrin atau literatur, bukan Iya. gitu. Jadi ya adopsi kayak gitu. Nah, titik balik matahari yang jatuh pada 21 Desember tahun ini menandai hari pertama musim dingin. Ini dimulai ketika belahan bumi utara berada pada jarak terjauh dari matahari, yang dimana kan winter dong, pasti si buminya akan jadi Terasa dingin, dingin, iya, jadi dingin. es gitu kan. Karena kan jauh dia titiknya dari matahari kan. Saljunya jadi es. Titik balik matahari musim dingin dianggap sebagai titik balik tahun di banyak kebudayaan. Hari suci ini juga disebut Yule bagi orang-orang kafir yang merayakan kelahiran tahun matahari baru. Kafir ini dalam tanda kutip itu orang-orang pagan ya. Yang merayakan kelahiran tahun matahari baru menurut Circle Sanctuary, sebuah kelompok pagan terkemuka di Amerika. Ini berikut beberapa cara orang merayakan titik balik matahari musim dingin di seluruh dunia. Nah, ini ada gambarnya, Bre. Jadi gambarnya kalau lu lihat tuh ada kayak semacam orang pakai kostum demon gitu, demon iblis gitu. Kayak Halloween sebenarnya. Iya, Kayak mirip-mirip Halloween lah ya. Mirip-mirip Halloween gitu. Ini ada gambaran orang tuh lagi bersukacita, berkumpul gitu di tengah badut ini. Orang yang pakai kostum ini gitu kan. Gerombolan orang yang bersukaria turun ke Hollabrunn, Austria setiap tahun selama titik balik matahari musim dingin untuk menyaksikan segerombolan orang berpakaian seperti Krampus. Krampus ini adalah setengah setan, setengah kambing, padanan dari Sinterklaas. Oke. Meneror dan menggoda kerumunan dengan topeng bertanduk, kayak nakut-nakutin, wah gitu-gitu. Kok serem ya? Nggak tahu, gua Iya. ini kan tradisi. Ini Iya. bukan Ya, ini fakta ya yang kita sampaikan ya. Iya, ini fakta dan bukan konspirasi ya. Bukan, ini fakta dan kalian bisa baca sendiri, nanti linknya gue taruh di bawah, time.com. Dan ini tuh tradisi pagan, bukan kekristenan, Bre. Ini tuh bukan Natal. Tapi memang yang dirayakan tepat. Dirayakan pada Desember itu juga gitu. Oke. Yang akhirnya blend in dengan Natal itu sendiri gitu loh. Oke. Nah, ini supaya orang tuh ngerti konteksnya di mana Natal, di mana paganisme gitu loh, Bre. Maksudnya Yes. kayak gitu. Nah, ini si Krampus ini akan meneror dan menggoda kerumunan dengan topeng bertanduk, jas bulu dan cambuk. Aneh tapi menyenangkan. Itu seorang profesor menyampaikan, Natalie Konenko, seorang profesor dari Ketua Seni Etnografi Ukraina di Universitas Alberta di Kanada. Oke, kita lanjut. Ada orang juga, Bre, orang-orang paganisme yang merayakan hari raya pada Desember ini. Mereka tuh melihat pemandangan sekali seumur hidup di Irlandia, orang-orang Irlandia gitu. Orang-orang akan berkumpul untuk menyaksikan matahari terbit di Newgrange pada pagi hari titik balik matahari musim dingin pada 21 Desember. Startingnya tuh. Yes. Ya mungkin di hari itu juga. Lusinan orang yang cukup beruntung untuk dipilih melalui lotre tahunan mendapatkan kesempatan untuk berdiri di dalam monumen Newgrange di Irlandia dan menikmati sinar matahari pertama saat sinar matahari memenuhi ruangan kuno selama titik balik matahari musim dingin. Nah,
Newgrange ini adalah gundukan pemakaman di lembah Boyne, Irlandia yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Monumen zaman batu memiliki lorong sepanjang 62 kaki yang mengarah ke sebuah ruangan yang sejajar dengan matahari saat terbit selama titik balik matahari musim dingin. Menurut situs webnya, antara 19 Desember dan 23 Desember sekitar fajar, sinar matahari akan menembus bagian atas ruangan ini dan perlahan menerangi ruangan selama sekitar 17 menit. Nah, jadi orang-orang Irlandia paganisme dalam tanda kutip itu hadir di situ untuk merayakan itu, Bre. Untuk merayakan itu ya. Yes. Nah, ada lagi nih di Jepang, lucu nih. Winter solstice yang tadi kita sebutkan, itu mereka berendam di pemandian penuh buah-buahan. Anjir. Iya, jadi ada buah-buah berendam gitu. Kaum hedon. Kaum hedon. Di Jepang, masyarakat secara tradisional berendam di pemandian air panas dengan buah jeruk yuzu untuk menyambut titik balik matahari musim dingin dan melindungi tubuh mereka dari flu atau penyakit. Nah, itu yang terjadi di Jepang, Bre, kayak gitu. Jadi itu supaya kulitnya terawat ya? Iya. Melindungi mereka dari sinar matahari gitu. Iya, bahkan pun di Korea, Bre, itu perayaan ini itu disimbolkan sebagai keberuntungan pada titik balik. Jadi hari tersebut adalah hari keberuntungan bagi orang-orang Korea. Berarti memang 25 Desember itu spesial ya? Ya, bukan spesifik tanggal tertentu ya, tapi Iya, maksudnya tapi bulan Desembernya. Desembernya itu ya? Bulan Desembernya yang spesial. Bersyukur saya terlahir di bulan Desember. Ya, cia. Apa yang dibanggain lagi, cocok. Jadi bahkan pun orang-orang Korea bilang itu Desember itu bulan keberuntungan, di mana titik balik matahari itu terjadi, dikaitkan dengan bubur kacang merah, kata mereka. Oke. Iya, orang Korea sering membuat hidangan ini untuk dimakan dan disebarkan ke seluruh rumah untuk mengusir roh jahat. Wow. Gitu. Itu menurut Seungja Choi, lektor senior bahasa dan sastra Asia Timur di Universitas Yale. Tapi itu Kayak bukan gitu. untuk mengusir Kim Jong Un. Waduh. Korea sama. Oh, Korea Selatan ini ya. Korea aja. Oh, Korea berarti. Iya, kan nggak disebutkan di sini Korea Selatan atau Oke. Korea Utara kayak gitu. Kayaknya untuk mengusir Kim Jong Un, bener. Bre? Waduh. Kan dia monster. Mengusir dari selatan ke utara. Oh, Maksudnya itu kayak gitu. Pak Bapak tempatnya di sana. Ya nggak apa-apa, di roasting juga, Bre. Nggak bakal didengar juga Anak sama gue di dia. mana-mana lu. Enggak, aman. Kita belum sebesar itu, Bre, tenang aja. Iya. Lebih takut ngomongin bapaknya Mirna ya. Waduh. Randy, mafia ya. Oke, lanjut sama yang kayak tadi di daerah Inggris juga. Lusinan, ini agak sedikit brengsek nih beritanya, tulisannya lusinan penyembah berhala dan druid pergi ke Stonehenge, sebuah situs ikonik di Inggris untuk memberi penghormatan kepada matahari selama titik balik matahari. Kayak gitu. Matahari muncul sebentar melalui awan saat para druid penyembah berhala, orang-orang bersukaria berkumpul di pusat Stonehenge di Wiltshire, Inggris untuk titik balik matahari musim dingin, kayak gitu. Nah, ini sangat terkenal, Bre, di Inggris. Bahkan sampai hari ini pun masih berlaku itu tradisi tersebut, ya? masih berlaku. Nah, ini bahkan memikat para wisatawan untuk jadi pariwisata aja kayak gitu. Iya, karena ada kebudayaan di situ. Pasti Wisatawan dari negara lain tuh pasti tertarik sih, men. karena kebudayaan itu akan jadi sentral dari wisata dong. Benar. Pastinya gitu. Bahkan di Indonesia juga kayak gitu kan. Yes. Kayak gitu. Nah, ini memikat ribuan pengunjung selama titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Orang-orang yang bersukaria berkumpul di situs batu kuno prasejarah dan melakukan yoga sambil menunggu matahari terbit. Anjay. Relax banget hidupnya ya. Ini bukan lagi senja, ini Iya, beyond, Bre. gila, Ini udah beyond ini. gila. Iya. Penikmat yoga. Spiritualisme kosmos gitu. Anjir. Soul Asylum. Stonehenge yang ikonis terkenal karena kesejajarannya yang tepat dengan pergerakan matahari. Wow. Dan mungkin telah menjadi tempat pemujaan dan perayaan titik balik matahari yang sakral selama ribuan tahun bahkan. Menurut English Heritage yang mengelola destinasi populer tersebut. Kayak gitu, Bre. Itu yang terjadi di banyak belahan dunia. Jadi kalau gue tangkep ya dari sumber yang gue bawakan, yang lo bawakan, Yes. ini hari Natal ini mengacu kepada perayaan Dewa Matahari ya. Ya, semacam Suka nggak itu. suka? Iya, seperti itu gitu ya, Iya, yang iya. dijabarkan. Bahkan gitu kan. itu yang diadopsi dari kerajaan Romawi ketika itu, Iya, Kekaisaran iya. Romawi ketika itu, memang sejarahnya kayak gitu. Dan itu fakta, itu bukan lagi konspirasi. Bener. Gitu loh. Dan sudah diafirmasi bersama. Oke, ini pertanyaan, Bre, yang tadi balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah benar 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus? Oke.
Nah, ini akan jadi kita bedah nih. titik beratnya di situ ya. Karena situ. ini sebenarnya yang jadi polemik nih. Banyak orang tuh yang kayak bahkan ahli-ahli pun jadi berdebat karena hal ini gitu. Iya, karena kan let's say Yesus itu lahir jauh banget lah ya. Ya. Dari masa zaman peradaban bener-bener modern gitu kan. Jadi apakah ini bener-bener terrecord atau enggak gitu loh. Benar. Apakah ada bukti ilmiahnya gitu kan? Sekarang gini Bre, kita ngomongnya nggak usah soal tentang yang diteliti oleh ahli deh. Sekarang gini aja, waktu itu aja ceritanya kan si Maria ini cabut Bre dari tanah ini ya, dari tanah Yerusalem gitu menuju ke Mesir. Arah Mesir, bahkan belum sampai Mesir, itu masih antah berantah gitu. Bahkan di suatu kota kecil Bethlehem gitu, yang dimana dia kabur dari sensus. Benar. Sensus itu kan yang memberikan data tanggal, bulan dan tahun kelahiran kan, Benar. yang dilakukan sama si Kaisar. Yes. Waktu itu, ketika itu mungkin yang menjabat gubernurnya Pontius Pilatus ya. Gue lupa kaisarnya siapa sih? Gue lupa deh kaisarnya siapa itu. Lupa aku juga. Iya, Gua lupa. intinya itu kaisar itu ingin sensus. Gimana bisa caranya nge-record kalau mereka aja lari gitu, kabur Benar. dari peradaban gitu loh, dan lahir di Migdal Edar yang adalah Bethlehem, tempat kandang domba gitu, tempat para gembala-gembala gitu. Iya, gak usah jauh-jauh sih. Gak Iya usah kan? jauh-jauh dari zaman Yesus ya. Bahkan di daerah Jawa lah ya, Oke. atau Sumatera, orang-orang dulu Ya. itu banyak yang tidak terrecord bro lahirnya. Jadi kayak langsung ya udah lu pokoknya lahir tahun segini, tanggal segini. Ada Banyak. Ada yang kayak gitu, benar. Iya. Ya karena waktu itu keterbatasan akses juga nggak sih? Iya. Ya kan kayak gitu, yang dimana ya udahlah ditulis aja tanggal sekian gitu, misalnya datang ke kelurahan gitu kan, Bener. bikin akte kelahiran gitu kan, Yes. jadi ya udah lahirnya cari tanggal bagus gitu kan. Disepakati bersama. Iya, jadi bahkan ada mungkin ya orang tua zaman dulu ya, ini sekali lagi zaman dulu gitu ya, mungkin yang kayak nanya gitu sama mas-mas yang nulis di, mungkin waktu itu masih mesin tik kayaknya Bre, mesin tik gitu, Pak ini jadi tanggal berapa Pak lahirnya? Ya terserah masnya aja deh, yang bagus tanggal berapa gitu. Oh, kira-kira Anda sudah berumur 20 tahun sekarang ya. Berarti 20 tahun lalu lah Anda lahir. Ya gitu. Tanggal sekian deh. Iya. Bagus nih. Bagus Sesuai nih, Feng Shui. Feng Shui ya kan. Ya nggak apa-apa juga Iya. gitu kan. Iya gitu sih. Oh. Benar-benar. Oke, ini bersumber dari CNN ya. Hmm. Jadi penetapan 25 Desember tiap tahunnya sebagai hari Natal yang merupakan perayaan kelahiran Yesus punya akar sejarah dari era Romawi. Wow. Para ahli sebenarnya bersepakat bahwa kelahiran Yesus tak diketahui secara pasti. Nah, ini yang harus di-highlight ya. Sepakat. Sepakat. Oke. Namun umat Kristiani merayakannya di 25 Desember. Apa Oke. alasannya? Lanjut. Hmm. Satu teori disebut dengan sejarah agama, menyebut Natal mengambil dari hari libur kaum pagan. Sementara satu teori lainnya yang disebut komputasi atau kalkulasi menyebut kaum Kristiani awal menggunakan semacam perhitungan untuk memilih tanggal 25 Desember sebagai hari ulang tahun Yesus Kristus. Oke, perhitungan tanggal. Berarti Perhitungan. berdasarkan perhitungan kalender Romawi waktu itu, Iya. yang digunakan Gregorian waktu itu. Bener. Sama kekaisaran Romawi ketika itu menggunakan penanggalan itu ya gitu ya. Iya. Dan pastinya sih gua rasa menggunakan ilmu astronomi juga sih Bre, karena kalau perhitungan penanggalan itu pasti menggunakan perhitungan bulan dan matahari Oh juga. pasti dong, terkait Kayak gitu. rotasi bulan dan Ya, matahari itu sendiri itu pasti iya, sih Bre. kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi peninggalan Romawi itu pada teori sejarah agama disebutkan bahwa umat Kristiani awal mengambil tanggal 25 Desember berdasarkan hari raya yang ditunjukkan untuk dewa matahari atau Sol Invictus yang Sol dirayakan Invictus. pada era kekaisaran Romawi. Oke, Sol Invictus ya. Iya, Sun God. Sun God, Nika. Ya, Sun God nikah. Oke, kemudian ada pula festival pagan yang disebut Saturnalia pada pertengahan Desember yang berlangsung selama beberapa hari. Oke. Nah, namun demikian terdapat beberapa masalah dengan teori tersebut nih. Kenapa tuh? Jadi umat Kristiani mungkin telah merayakan hari ulang tahun Yesus pada 25 Desember sebelum perayaan Sol Invictus dibuat. Tulis Paul Bradshaw, Profesor Emeritus dari University of Notre Dame, yang Oke. menulis artikel dalam buku The Oxford Handbook of Christmas. Itu Profesor Notre Dame tuh. Yes. Paris tuh. Iya. Terus? Nah, pendapat Bradshaw disetujui oleh Notev. Ia mengatakan banyak hal yang berkaitan dengan kapan tanggal 25 Desember menjadi pesta bangsa Romawi yang berkaitan dengan Sol Invictus katanya. Kebanyakan ilmuwan mungkin setuju bahwa pesta itu cenderung bukan berasal dari sebelum tahun 274 Masehi. I see. Ketika Kaisar Aurelian mendedikasikan kuil baru untuk Sol Invictus di Roma. Kita hanya punya sedikit pengetahuan soal pesta ini untuk membuat pernyataan publik, kata Notev. Oke.
Di sisi lain, dalam artikel berjudul Solstice Determination at Moon, seorang astronom Anglo-Australia David A. Allen menulis, hari Natal secara tradisional merupakan tanggal di mana para pengamat di bumi bagian utara bisa untuk pertama kali mendeteksi pergerakan ke arah utara dari matahari setelah titik baliknya di pertengahan musim dingin. Winter solstice, bre. Allen menyebut tanggal itu diperkenalkan ke dalam kalender Kristiani pada abad keempat Masehi oleh Kaisar Roma Konstantin yang membaurkan agama Kristen yang masih muda dengan agama Mitaraisme. Mitraisme. Yang lebih tua terhadap pemujaan terhadap Sol Invictus itu sendiri, Bre. I see. FYI buat teman-teman, Mitraisme itu adalah suatu kepercayaan paganisme yang hadir ketika itu di tanah Romawi sendiri ketika itu, yang mungkin ini asumsi gue ya, di bawah 400 Masehi. Karena kan Konstantin sendiri mengadopsi Kristen itu adalah 400 Masehi ya. Benar. Jadi secara resmi diakui sebagai agama nasional itu Kristen itu 400 Masehi. Nah di bawahnya itu masih paganisme, bre. Masih paganisme ya. Yaitu Mitraisme itu sendiri. Jadi menyembah dewa matahari itu sendiri, si Sol Invictus itu. Sol Invictus. Kayak gitu. Nah, ini fun fact-nya. Fun fact yang ditulis oleh Allen ya. Jadi kalau kalian tanya sumbernya ya si Allen ini tadi yang Allen. buku. Oke. Pada waktu itu 25 Desember dikenal sebagai Nativis Invictus atau hari kelahiran kembali matahari. Ya. Sebelum era Konstantin, hari ulang tahun Yesus dirayakan setiap 6 Januari. 6 Januari. Waduh, Tadinya. Oke. Iya. Jadi ada perubahan nih, Bre. Setelah Kristen ini dicampurin. Iya. Karena gini, kenapa mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman ya, maksudnya kenapa sih ada suatu percampuran antara kultur ya, bisa gue bilang ya, kultur paganisme berbaur menjadi suatu sistem kepercayaan atau agama itu sendiri. Karena memang pada dasarnya ketika itu kekristenan itu disebarkan melewati kultur sebenarnya, bre. Yes. Kayak gitu. Yang dimana sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, bahkan pun rakyat Dayak saat ini, rakyat Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat itu memanggil Tuhan itu Jubata. Oke. Itu adopsi dari kepercayaan yang dulu, kepercayaan animisme zaman dulu, yang dimana menyebut Sang Hyang, Sang Maha Kuasa itu sebagai Jubata. Yes. Tapi di dalam gereja Kristen atau gereja Katolik yang orang-orang Dayak Kalimantan Barat yakini, itu mereka tetap memanggil Tuhan itu sebagai Jubata. Jadi itu loh, jadi supaya bisa masuk. Yes. Akhirnya dimasukkanlah dengan unsur kebudayaan itu sendiri. Yes. Dicampur adukan. Benar, karena memang pada dasarnya misionaris ketika itu ingin memblend in, masuk ke dalam masyarakat ya lewat kultur, bre. Iya. Gitu. Dan sorry, gue juga pernah baca satu artikel ya. Nanti gue sertain juga sumbernya. Oke. Jadi di sumber ini mengatakan memang ini terkait sejarah kenapa umat Kristiani beribadah pada hari Minggu gitu ya. Oke. Ini dari sumber itu mengatakan bahwa pada saat itu di Roma itu menganut kepercayaan dewa matahari yang tadi lo sebut, Mitraisme itu sendiri. Iya, Mitraisme. Nah, cuma rajanya pada saat itu kepusingan, bre. Oke. Karena rakyatnya ini kebanyakan mabuk-mabukan, bre. Oh ya. Mabuk terus. Yeah. Kriminalisme berada di mana-mana lah. Barbar. Oke. Mungkin lebih parah daripada Los Santos ya. Iya, pastinya. Super parah lah. Karena memang belum ada sistem tatanan masyarakat yang ketika itu untuk mengontrol society itu sendiri gitu loh. Dan pada saat itu si raja ini melihat bahwa ada sekelompok orang yang ternyata mereka menganut kepercayaan yang saat ini disebut Kristen. Itu benar-benar adem ayem. Mungkin itu bapak-bapak gereja ketika itu ya. Iya. Bapak-bapak gereja awal-awal ya, gereja mula-mula ketika itu ya. Adem ayem, akhirnya dia sempat kepo. Kok bisa nih orang ini pada adem ayem? Coba cari tahu deh, mereka menganut apa. Setelah dicari tahu dan ditemukan mereka menganut Kristen, oke, gue pengen seluruh rakyat gue menganut agama ini. Gimana caranya? Akhirnya dibuatlah hari perayaannya disamakan dengan hari penyembahan dewa matahari itu sendiri. Oke, biar gampang. Oke. Biar mudah lah. Jadi dicampurkanlah agama ini dengan kultur masyarakat setempat. Kultur masyarakat setempat. Akan gitu. Menyesuaikan lah. Iya. Akan menyesuaikan karena ini mungkin teman-teman agak kaget ya. Jadi ini yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri gitu, bre. Gereja Kristen Pasundan. Oke. Ada kan gereja Kristen Pasundan? Ada. Mencampurkan budaya Sunda itu sendiri, ya kan, di mana ketika ada nyanyian dan pujian itu menggunakan bahasa Sunda kayak gitu. Iya. Ya sama dengan HKBP lah. Iya. Campurkan seperti itu. Ada kultur adat gitu ya, kan. Iya kayak gitu. Gitu. Dan ternyata penyebaran itu jadi semasif itu. Semasif itu. Dan
setelah itu ya, setelah disebarkan oleh Kaisar Roma ini, wah jadi masif. Karena seluruh rakyat itu jadi menganut agama Kristen itu sendiri, Bre. Oke. Diakui lah secara officially oleh si Kaisar ketika itu Konstantinopel. Ya. Untuk ya ketika itu kan Kaisar punya otoritas tertinggi ya, supreme ya. Benar. Supreme being mau tidak mau memaksakan masyarakatnya sembah lah ini gitu. Benar. Kayak gitu kurang lebih lah ya, Betul. kayak gitu. Iya. Meskipun karena Kaisar. Iya, meskipun apa yang diajarkan, gua nggak tahu nih apakah bener-bener murni. Iya. Atau enggak. Tapi kan setelahnya terjadi reformasi gereja dan sebagainya lah, sampai akhirnya terbentuk kekristenan itu sampai dengan saat ini. Kan semua itu kan proses, Bre. Ya. Semua itu proses. Nah, gue lanjut lagi ya. Tadi kan gue juga ada sebut hasil perhitungan kalkulasi. Sementara itu masih bersumber dari tulisan Bradshaw. Teori komputasi berdasar pada ide bahwa umat Kristiani mengkalkulasikan hari ulang tahun Yesus dengan menambahkan 9 bulan ke dalam hari konsepsi Yesus atau Jesus Conception. Nah, kemungkinan lain menyebut umat Kristiani awal tuh percaya bahwa hari penyaliban Yesus terjadi pada 25 Maret. Dan mereka menambahkan 9 bulan untuk sampai pada tanggal 25 Desember. Itu artinya umat Kristiani awal menimbang tanggal penyaliban Yesus untuk menjadi tanggal konsepsinya, Bre. Oh, menarik ya. Gitu. Jadi para ahli itu menghitung tanggal 25 Maret itu adalah perhitungan ketika Yesus itu disalib. Iya. Tinggal ditambahin 9 bulan deh tuh. 9 bulan. Oke, kenalah tanggal 25 Desember. 25 Desember. Oke, gitu. Nah, namun teori komputasi ini juga menyisakan masalah. Masalah sih, agak masalah tuh. Iya, maksudnya oke. Pasalnya alasan dibalik mengasosiasikan tanggal 25 Maret sebagai tanggal konsepsi sekaligus penyaliban Yesus juga source-nya itu kurang jelas lah. Satu gini, Bre, kalau logika standar berpikir kita aja, maksudnya pertanyaan gue apa hubungannya kematiannya dia dengan relevansinya apa gitu loh. Bener. Dengan perhitungan tersebut mungkin ada teknis perhitungannya yang kita juga nggak tahu ya. Mungkin teman ngopi yang udah belajar ini lebih dalam boleh drop your comment below. Yes, benar. Nah, gitu. Bradshaw juga nulis ada semacam ketidakpastian dalam kedua teori itu. Tetapi saya benar-benar berpikir teori komputasi punya sedikit keunggulan. Jadi Bradshaw juga mengungguli teori ini. Kenapa tuh? Iya, ya karena menurut dia ini yang paling make sense sih mungkin dari hasil penelitian dia ya. Dari segi perhitungan mungkin ya, ada matematikanya ya. Okay. Dan fun fact-nya, even as per today, Bre. Sebenarnya hari kelahiran Yesus itu belum bisa bener-bener dikalkulasiin secara pas. Oke. Apakah itu 25 Desember atau tidak? Tapi kita sebagai umat Kristiani ya sudah menetapkan itu di Dewan Gereja dan sebagainya, menetapkan dan mempercayai 25 Desember adalah hari kelahiran. Iya, sepakat untuk ya sudah gitu. Toh sebenarnya kan esensi dari kelahirannya sendiri itu kan yang dirayakan adalah selebrasinya, Bre. Bukan masalah tanggalnya. Benar. Mau tanggal berapapun terlepas gitu. dari itu exact atau tidak kan no one knows kan. Dan kita mau kayak, sampai mana gitu. Maksudnya mau sampai mana sih para ahli mendebatkan hal ini yang sebenarnya tidak esensial gitu. Yang padahal sebenarnya esensinya adalah ya udah kita rayain aja nggak sih? Benar. Kelahirannya udah seperti itu aja gitu. Ya karena balik lagi kalau lu mau data detail ya you need a time machine. Ya, setuju. Gitu, karena lu mau hitung pakai apa lagi? Iya, setuju. Gitu. Kayak gitu. Tapi gue berharap mungkin suatu saat nanti ke depannya atau mungkin pada saat ya sudah datang yang kedua kali itu bisa di-reveal tuh. Ya, setuju gua. Tapi gitu. mungkin kalau teman ngopi gitu ya yang punya sumber lain, Bre, yang memang ada sumber-sumber lain yang menyatakan bahwa sebenarnya memang Yesus tuh lahir tanggal 25 enggak apa-apa juga. Iya. Gitu. Tapi esensinya teman-teman di sini yang kita tekankan bukan di hari lahirnya itu kapan gitu loh. Yes. Tapi lebih ke perayaan kelahiran juru selamat itu sendiri. Selebrasinya. Benar. Selebrasi dari keselamatan itu sendiri. Benar. Yang diperuntukkan untuk semua orang. Dan seluruh dunia pastinya kayak gitu. Intinya apa yang dirayakan oleh banyak kultur dan banyak paganisme yang ada di seluruh belahan dunia itu, pokoknya intinya Desember ini spesial banget gitu, Bre. Dirayakan oleh banyak kultur di seluruh dunia gitu. Karena entah kenapa ini kan hubungannya dengan revolusi gitu, dengan perayaan 1 tahun gitu, dimana ketika bumi melingkari matahari itu 1 tahun itu ya 1 revolusi kan. Iya, 365 hari. Iya, kayak gitu. Dan yang kalau misalnya 1 hari itu kan rotasi gitu kan. Nah, berarti memang ini juga diamini bahkan oleh banyak para paganisme atau kepercayaan yang animisme yang zaman dulu gitu, Bre. Bahkan pun ada juga, Bre, di Cina, Bre. Ada di bulan ke-12 itu penanggalan Imlek dinamakan Layue. Dan sembahyang khusus ini pada bulan itu disebut Laji untuk menghormati dewa pertanian Senong kayak gitu. Nah, ini yang lucu nih, Bre. Sebelum kita menutup ya, Bre.
dari para komunitas penyihir di belahan bumi utara atau Northern Hemisphere. Mereka juga merayakan titik balik dari matahari ini sendiri, yaitu pada musim dingin pada tanggal 21 Desember. Para penyihir ini, komunitas para penyihir ini mengikuti penanggalan roda tahun yang akan memulai perayaan pertengahan musim dingin atau Yule pada tanggal ini. Nah, penanggalan ini adalah kalender siklus festival yang dirayakan oleh orang-orang witchcraft modern. Bahkan sampai hari ini pun mereka merayakan kayak gitu. Jadi ya itu sendiri yang tadi mau gue sampaikan adalah bahwasanya ternyata Desember ini sungguh spesial. Spesial ya. Kayak gitu. Perayaan untuk semua. Untuk semua orang kayak gitu. Dan khususnya kita sebagai orang Kristiani pada spesifiknya itu merayakan ini sebagai hari kelahiran Sang Juru Selamat itu sendiri. Yes. Oke. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.